Halo, kita dari kelompok FitIt dan hari ini kita akan mempresentasikan tentang field observation yang telah kita lakukan ini. Dan untuk field observation kita pada kali ini, kita memilih perusahaan amanah sebagai company yang kita interview. Nah, untuk perusahaan amanah ini, CEO dan founder ini sendiri yaitu Bapak Lutfi Adiansyah. Nah, PT Amanah Fintech Syariah ini bergerak di bidang teknologi dalam aspek P2P atau nama lainnya yang dikenal sebagai peer-to-peer lending dengan dua produk yaitu pendanaan dan juga donasi. Nah, arti dari peer-to-peer lending ini sendiri yaitu menyalurkan sang peminjam dana dengan yang meminjam dananya tersebut secara online. Nah, Mana ini juga merupakan perusahaan fintech syariah pertama yang ada di Indonesia dan juga sudah memiliki izin. Dan juga perusahaan Amanah ini diawasi oleh OJK keuangannya dan hal ini dilakukan untuk mendukung kemajuan para pelaku usaha di Indonesia dan juga sebagai jembatan untuk mendanai usaha-usaha dengan pinjaman. Nah, untuk slide ke belakangnya yang akan dipresentasikan dengan teman saya, akan ada tools-tools yang digunakan oleh perusahaan Amanah ini. Nah, yang pertama ini yaitu operating tools, yang keduanya ini marketing tools, yang ketiga ini financing tools, dan yang keempat ini human resource tools-nya tersebut. Nah, dan pada akhirnya akan ada juga keuntungan dan kerugian yang digunakan tools perusahaan tersebut. Dan pada akhirnya akan ada juga analisa dan juga kesimpulan dan pembelajaran dari hasil interview kita kemarin. Oke, jadi untuk operation tools-nya untuk Amanah ada 5 yang dipakai. Itu ada console, ada field job, ada rollbar, Slack, dan Microsoft Office. Tools-tools ini dipakai itu untuk mengerjakan tugasnya di dalam divisi operation. Nah, ada tools itu yang ditandain dengan tanda bintang, itu artinya bahwa tools tersebut itu dikembangkan secara internal. Nah, itu nanti bakal dijelasin lagi untung dan ruginya menggunakan tools tersebut dikembangkan secara internal. Jadi konsol itu sebenarnya lebih sebagai sebuah back end biar karyawan dari Amanah itu bisa memanage langsung pekerja mereka dari konsol ini. Jadi konsol ini tersentralisasi, nggak cuma divisi operation, divisi marketing, finance, human resource semuanya pakai. Dan data-data yang dimasukin ke konsol itu akan masukin database, dan di konsol itu ada komen-komennya untuk melakukan sesuatu. Nah, ada juga namanya fail job. Jadi fail job itu dia integrasi dengan konsolnya. Jadi fail job itu juga dikembangkan secara internal sama perusahaan, dan fail job itu gunanya untuk tracking error kalau ada error di konsol. Dan rollbar itu mirip sama fail job, cuman dia diintegrasikan dengan website dan aplikasi dari Amanah. Nah, website dan aplikasinya ini digunakan untuk menjual produk mereka. Dan untuk website juga ada website perusahaan. Itu dipakai juga rollbar. Lalu untuk tim management mereka menggunakan, untuk tim dan project management mereka menggunakan Slack, dan untuk kebutuhan operation lain-lainnya mereka menggunakan Microsoft Office. Baik, nama saya adalah Vindu. Saya akan menjelaskan tentang bagian marketing. Di mana marketing tools apa saja yang dipakai dalam perusahaan Amanah ini. Pertama, kita harus ketahui di mana Amanah sendiri memiliki target konsumen berupa orang-orang yang melek teknologi, di mana mereka mau menginvestasikan uangnya atau mendonasikan uangnya. Kemudian untuk marketing tools sendiri, pertama adalah konsol, dimana merupakan bagian internal yang sangat penting karena digunakan oleh berbagai macam divisi, tidak hanya marketing saja. Kemudian mail blast ini digunakan untuk mengirimkan pesan-pesan atau email kepada pengguna-pengguna atau konsumen dari Amanah itu sendiri. Kemudian sosial media digunakan untuk menarik engagement seperti fungsi dari blog. Kemudian sosial medianya itu sendiri ada YouTube, Facebook, kemudian Instagram. Mereka pun rajin melakukan post setiap hari seperti story atau melakukan post-post biasanya. Kemudian ada juga web and blog.
Web itu sendiri digunakan untuk memberikan informasi mengenai perusahaan amanah itu sendiri. Kemudian blog digunakan oleh bagian marketing untuk menarik konsumen seperti pelajaran IT yang telah kita pelajari sekarang. Untuk SEO sendiri, narasumber tidak memberitahu tentang SEO apa saja yang dipakai. Next adalah financing. Tools apa saja yang dipakai saat financing. Oke. Untuk financing sendiri, kita ada tetap konsol di mana untuk digunakan sebagai penyimpanan data database dan kegiatan-kegiatan financing lainnya di Amanah. Kemudian ada Microsoft Office. Microsoft Office digunakan untuk membantu atau menunjang pekerjaan-pekerjaan karyawan-karyawan di Amanah. Kemudian ada juga Slack. Slack itu digunakan untuk membantu komunikasi antar karyawan antar divisi. Terima kasih. Berikut IT tools untuk divisi Human Resource. Konsol digunakan divisi ini untuk melakukan pekerjaannya. Konsol juga digunakan untuk archiving data dan dokumen-dokumen penting ke database. Lalu Slack digunakan untuk mengerjakan pekerjaan fundamental Human Resource. Lalu Microsoft Office untuk mengerjakan pekerjaan fundamental Human Resource. Lalu ini adalah keuntungan dan kerugian tools perusahaan. Keuntungannya ialah dapat memudahkan pengaturan dan perbaikan tools dikala terdapat error dan bug. Dengan Rollbar dan Slack, maka project management dan problems handling perusahaan dapat dipermudah dan diselesaikan dengan efektif. Lalu dengan website perusahaan, blog, Instagram, Facebook, YouTube channel, perusahaan dapat melakukan engagement dan memberikan informasi kepada masyarakat lebih mudah. Berikut ialah kerugiannya. Biaya untuk tenaga kerja akan lebih besar dibandingkan dengan menggunakan tools eksternal karena tenaga kerja yang digunakan lebih banyak. Lalu manajemen tenaga manusia akan lebih intensif dibandingkan dengan menggunakan tools eksternal. Nah, sekarang kita membahas mengenai analisa pengaplikasian tools. Nah, berdasarkan interview yang telah kita lakukan, ternyata kita masih memiliki kekurangan tools yang sangat krusial mungkin bagi perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Nah, kita mengetahui itu karena berdasarkan apa yang diucapkan oleh narasumber, ternyata ada satu buah tools yang memang wajib dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Nah, tools itu sendiri adalah back-end tools yang dinampakkan konsol. Nah, menurut narasumber, itu adalah tools yang wajib. Nah, tools itu sendiri atau konsol itu bisa membantu kinerja atau keefektifan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, baik kinerja dari divisi finance, human resource, operation, marketing, dan yang lain-lain. Nah, makanya itu merupakan sebuah tools yang sangat krusial bagi perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Namun, tools itu sendiri, konsol, berbeda-beda, tergantung perusahaan itu berfokus pada bidang apa. Seperti fintech atau marketplace, itu jadi konsolnya itu tidak selalu sama pada setiap perusahaan. Nah, selain konsol itu sendiri, ada juga tools yang bisa dibilang tidak asing, sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan biasa seperti yang lainnya. Nah, tools sendiri itu seperti sosial media. Nah, itu Amanah juga memakai sosial media sebagai tools-nya, seperti Instagram, Facebook, dan yang lain-lain. Itu untuk menarik traffic ke dalam perusahaan tersebut. Nah, kita juga rencananya ingin mengaplikasikan tools tersebut. Nah, kita mulai dari YouTube. Nah, kita mau YouTube itu tidak hanya mendatangkan traffic atau mengengage customer baru, tapi kita juga ingin mereka terinformasi tentang apa itu FitIt dan kita ini sebenarnya bergerak di bidang apa atau apa keuntungannya. Jadi kita ingin YouTube ini juga bisa memberikan informasi-informasi mengenai FitIt. Nah, untuk kesimpulan dan pembelajaran yang kami dapat dari wawancara ini, sebenarnya banyak tools yang dimiliki oleh perusahaan, tapi tidak semuanya itu dapat digunakan persis di perusahaan lainnya. Karena itu dibutuhkan orientasi dalam penggunaan tools yang digunakan oleh perusahaan lain untuk memaksimalkan pengutilisasian tools tersebut. Nah, sangat penting juga pelaksanaan pekerjaan perusahaan yang dilakukan itu secara
tersentralisasi. Nah, salah satunya itu dengan penggunaan konsol atau bisa disebut juga sebagai admin panel. Nah, sebab hal ini itu dapat memudahkan perusahaan untuk menjalankan tugasnya itu serta dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan. Nah, diharapkan juga dengan wawancara ini, Fittit itu dapat mengaplikasikan tools yang digunakan oleh Amanah. Namun, jika ada tools yang membutuhkan biaya yang cukup mahal, itu akan digantikan dengan tools yang manual, tetapi memiliki fungsi yang sama. Sekian dan terima kasih.